Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, Romah Rajut. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat tas seperti ini ya. Ini kita gunakan dua benang warna hijau. Oke teman-teman, sebelum kita ke tutorialnya, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Oke teman-teman, adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu di sini saya gunakan benang polyester dua warna hijau muda dan hijau tua. Selanjutnya adalah hakpen dengan nomor 3, dan selanjutnya adalah korek api untuk memutuskan benang. Nah teman-teman, yuk kita ke tutorialnya. Nah langkah pertama yang kita lakukan, kita buat slip knot dulu. Selanjutnya kita buat chain sebanyak 51. Nah teman-teman, untuk pembuatan tas ini alasnya itu kita buat kelipatan 4 ya. Nah untuk panjangnya sendiri terserah teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat tas yang lebih besar, teman-teman bisa menambahkan saja chainnya kelipatan 4. Nah langkah selanjutnya, sekarang kita buat satu single crochet di lubang pertama dari hakpen seperti ini. Nah masing-masing lubang teman-teman kita akan isi dengan satu single crochet ya. Nah kita selesaikan satu single crochet ini hingga ke ujung ya teman-teman. Nah seperti ini, kita sudah hampir sampai di ujung. Masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet ya. Nah di ujung ini kita cuma isi satu single crochet, kemudian selanjutnya kita buat satu chain dan kita balik. Nah untuk di lubang pertama kita isi lagi satu single crochet, kemudian lubang selanjutnya lagi satu single crochet, lubang selanjutnya lagi kita isi satu single crochet. Nah satu single crochet ini teman-teman kita akan isi hingga ke ujung lagi, dan sampai 9 baris ya. Jadi ini saya sudah selesai membuat 9 baris single crochet bolak-balik ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah sampai di ujung, kita buat satu chain, kemudian kita balik dan kita buat lagi satu single crochet di lubang yang sama hingga ke ketinggian yang teman-teman inginkan. Tapi di sini saya membuat single crochet bolak-baliknya sebanyak 9 baris. Nah teman-teman, sekarang kita akan buat single crochet di ketiga sisi. Nah untuk di sudut ini kita buat 2. Di sini saya cuma buat satu single crochet karena tadi di akhir sudah ada satu single crochet ya teman-teman. Nah sekarang di lubang selanjutnya kita isi satu single crochet, lubang selanjutnya lagi satu single crochet. Nah selanjutnya teman-teman, untuk setiap sudut, nah di sini kita akan membuat single crochet satu, dan di sudut kita isi dengan 2 single crochet ya. Jadi ada 4 sudut yang kita isi dengan 2 single crochet teman-teman. Tapi kita hanya membuat satu single crochet di 3 sisi saja ya. Oke, di sudut ini kita isi 2 single crochet, kemudian selanjutnya kita buat satu lagi single crochet hingga sampai ke sudut yang panjang ini ya teman-teman. Nah selanjutnya kita di ujung di sudut kita isi 2 single crochet lagi, dan setelahnya kita buat masing-masing satu single crochet sampai di sudut, kita berhenti teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini kita sudah selesai membuat satu single crochet di 3 sisi. Nah sekarang kita ada di akhir sudut ini. Nah sekarang teman-teman, di sudut ini kita akan isi dengan satu single crochet seperti ini, kemudian kita slip stitch di bagian back loop teman-teman ya, di single crochet yang pertama. Nah seperti ini, kemudian kita beri penanda supaya kita tidak kehilangan jejak ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan buat satu single crochet di lubang selanjutnya, tapi kita ambil bagian back loop. Selanjutnya lagi satu single crochet, satu single crochet lagi bagian back loop, satu single crochet lagi bagian back loop. Nah teman-teman, untuk pembuatan satu single crochet ini kita akan selesaikan memutar hingga sampai ke penanda ya teman-teman.
Nah, ini kita sudah sampai di penanda. Kita lepas penandanya dulu, kemudian kita akan slip stitch teman-teman di bagian penanda, tapi bukan lagi di bagian back loop ya, kita ambil depannya juga teman-teman, seperti ini. Kita ambil bagian depan dan bagian belakang, kemudian kita slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi alasnya sudah jadi teman-teman, seperti ini. Nah, kita ukur dulu ya, kita ambil meteran. Nah, untuk lebarnya sendiri teman-teman kira-kira 4 cm. Nah, di sini 4 cm lebih sedikit. Kemudian panjangnya kita lihat sekitar 19 cm lebih ya, hampir sampai 20 cm. Nah, sekarang teman-teman kita akan buat bagian badan tasnya. Nah, untuk bagian badan tasnya teman-teman kita buat 3 chain, kemudian di lubang selanjutnya kita buat 1 double crochet, lubang selanjutnya lagi 1 double crochet. Nah, lubang selanjutnya lagi 1 double crochet, lubang selanjutnya lagi kita buat 1 double crochet. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat 1 double crochet di tiap lubang hingga sampai ke awalan tadi ya, di 3 chain teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan slip stitch di bagian chain yang ketiga. Di sini ya, kita slip stitch seperti ini. Nah, teman-teman kita akan masuk ke motif, kita buat 2 chain seperti ini, kemudian kita buat 1 double crochet di bagian front post atau di batang double crochet yang di bawah tadi ya. Di sini di lubang sebelah kita buat 1 front post double crochet atau disingkat dengan FPDC. Nah, selanjutnya kita buat motif V di lubang selanjutnya. Caranya di lubang sebelah di sini kita buat 1 double crochet, kemudian 1 chain dan 1 double crochet. Jadi ini yang disebut dengan motif V ya teman-teman. Nah, selanjutnya di lubang yang di sini di bagian front post lagi teman-teman kita buat 1 FPDC atau front post double crochet. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman, 1 front post double crochet, kemudian motif V dan 1 front post double crochet atau FPDC. Nah, kita skip 1 lubang, kemudian kita buat lagi FPDC di lubang kedua atau di sini ya. Kita buat 1 FPDC dan motif V lagi kita ulang teman-teman di lubang sebelahnya. Kita buat 1 double crochet, kemudian 1 chain dan 1 double crochet. Nah, motif V nya sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang untuk di lubang selanjutnya kita buat 1 FPDC lagi di sini ya, front post double crochet seperti ini. Nah, ini sudah 2 motif sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang kita skip 1 lubang, kemudian di batang double crochet kita buat 1 front post double crochet. Kita skip 1, kita buat sini 1 front post double crochet ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat motif V lagi teman-teman di lubang sebelahnya. Sini kita buat 1 double crochet, kemudian 1 chain dan 1 double crochet di lubang yang sama ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya 1 FPDC lagi teman-teman di lubang sebelah. Oke, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. 1 FPDC motif V, kemudian 1 FPDC, dan kita ulang pola yang sama hingga sampai ke awalan ya, di chain yang kedua atau di chain yang kita buat sebanyak 2 kali ya teman-teman maksudnya. Nah, sekarang di sini yang terakhir kita buat 1 FPDC, kemudian 1 double crochet di lubang sebelahnya, 1 chain dan 1 double crochet di lubang yang sama. Jadi motif V nya teman-teman. Nah, selanjutnya 1 FPDC lagi di lubang sebelahnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan slip stitch di bagian
di sini teman-teman, di lubang batang FPDC. Di sini ya, di lubang FPDC yang di atas. Ya, di sini kita akan slip stitch di sini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian untuk baris selanjutnya teman-teman, kita buat 2 chain, 1 2, kemudian kita akan buat 1 FPDC di batang motif V ya teman-teman. Di sini 1 FPDC di batang motif V ya, di sini teman-teman. Kita buat FPDC, kemudian motif V nya teman-teman kita isi di dalam motif V yang di sini ya, di lubang ini kita buat motif V di sini. 1 double crochet, 1 chain, kemudian 1 double crochet lagi di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya 1 FPDC lagi di batang motif V-nya teman-teman ya. Ya, di sini. Selanjutnya kita langsung buat 1 FPDC di batang motif V ya teman-teman. Dan di lubang motif V kita buat motif V. Oke, jadi seperti ini. 1 double crochet, kemudian 1 chain dan 1 double crochet di lubang yang sama. Dan 1 FPDC lagi di batang motif V-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ulangi cara yang sama hingga ke baris yang ke-28 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai, saya sudah sampai di 28 baris. Nah, sekarang terakhir kita buat 1 FPDC di batang motif V, kemudian dalam motif V kita buat 1 double crochet, 1 chain, kemudian 1 double crochet lagi di dalam motif V, dan untuk di batang motif V kita buat 1 FPDC ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan slip stitch di lubang batang FPDC nya teman-teman ya, di sini. Nah, kemudian kita tahan 2 serat benang ini, kemudian kita ambil benang yang warna lain. Nah, kita tarik, kita ganti benangnya teman-teman ya, kita tarik seperti ini. Kemudian kita buat 1 chain dan di lubang selanjutnya kita akan buat 1 single crochet. Di sini kita buat 1 single crochet. Nah, kemudian kita beri penanda teman-teman di single crochet pertama di sini supaya kita tidak kehilangan jejak ya. Kita pasang penanda. Nah, kemudian di lubang selanjutnya teman-teman kita buat 1 single crochet lagi. Lubang selanjutnya 1 single crochet, lubang selanjutnya lagi 1 single crochet. Jadi teman-teman, di sini kita akan buat 1 single crochet hingga sampai ke penanda ya. Nah, di sini kita sudah sampai ke penanda. Kita buat 1 single crochet lagi. Kemudian penanda kita lepaskan. Nah, di lubang penanda tadi teman-teman kita akan isi 1 single crochet. Seperti ini. Jadi tidak ada slip stitch ya teman-teman. Kita akan membuat 1 single crochet ini, memutar sampai ke penanda, dan kita tidak melakukan slip stitch. Nah, 1 single crochet ini memutar kita buat sebanyak
8 baris ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah sampai di penanda teman-teman. Kita lepaskan dan kita buat 1 single crochet. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kita sudah selesai membuat 8 baris single crochet memutar. Nah, di sini teman-teman kita akan pasang penanda untuk membuat lubang handle-nya. Nah, dari di sini teman-teman, ujung sisi kiri saya sudah pasang penanda di sini. Kita rapatkan. Nah, seperti ini. Dari ujung saya hitung 1 2, kemudian di lubang yang ketiga ini penanda ungu, kemudian kita skip 4 1 2 3 4 dan kita pasang di lubang yang kelima. Kita skip lagi 1 2 3 4 5, kita skip 5 dan kita pasang penanda di lubang yang keenam. Nah, sekarang kita skip 4 lagi teman-teman dan pasang penanda di lubang yang kelima, seperti ini ya. Nah, untuk di belakangnya juga sama teman-teman, kita sesuaikan. Nah, di sini kita akan lepaskan benangnya dan kita sisakan dua lubang seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat 4 chain sesuai dengan penanda yang ada di sebelah kiri. Kita buat 4 chain. Satu, 2, 3, 4. Kemudian lubang kita skip 4 1 2 3 4 dan kita buat 1 single crochet di lubang yang kelima. Kemudian kita buat 1 single crochet di masing-masing lubang sebanyak 5 kali ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Ini tempat penandanya teman-teman ya, penanda yang kelima. 1 2 3 4 5 dan 6 penanda kelima. Jadi di sini tadi kita buat 6 single crochet ya. Nah, sekarang kita buat 4 chain. 1 2 3 4, kemudian kita skip 4 dan kita buat 1 single crochet di lubang yang kelima. Kita akan buat 1 single crochet hingga sampai ke penanda ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah sampai di penanda warna biru. Nah, kita lepas penandanya, kemudian kita buat 1 single crochet, kemudian 4 chain 1 2 3 4, kemudian skip 4 lubang dan masuk ke lubang yang kelima buat 1 single crochet. Kemudian kita buat lagi 5 single crochet ya, atau kita buat 1 single crochet di masing-masing lubang hingga sampai ke penanda biru ya teman-teman. Nah, penanda biru kita lepaskan, kita buat 1 single crochet, kemudian kita buat 4 chain dan skip 4 lubang dan kita buat 1 single crochet di penanda warna ungu ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita buat 1 single crochet hingga sampai ke penanda ungu lagi teman-teman. Nah, ini sudah bagian belakang tas ya teman-teman, sisi belakangnya. Kita lepas penanda.
kita buat satu single crochet, kemudian buat 4 chain, 1 2 3 4, dan kita skip 4, masuk ke penanda kuning, buat satu single crochet, kemudian seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, kita ulangi cara yang sama teman-temannya untuk sisi di belakangnya ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di lubang yang pertama tadi teman-teman. Kita isi di lubang ini 4 single crochet ya, 3 4, kemudian lubang selanjutnya satu lagi single crochet, lubang selanjutnya satu single crochet. Nah, satu single crochet kita isi di tiap lubang teman-teman. Untuk di lubang yang besar ini atau di single crochet yang kita skip 4, kita buat 4 single crochet di dalamnya teman-teman. Nah, di lubang selanjutnya kita isi lagi satu single crochet seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan pasang penanda di sini teman-teman ya, di dekat lubang ini, di sini sebagai tanda supaya kita tidak kehilangan jejak ya. Kita pasang penanda yang selurus dengan awalan yang di bawah tadi teman-teman, seperti ini. Jadi kita buat single crochet memutar hingga sampai ke penanda. Nah, di sini kita lepaskan penanda teman-teman, kemudian kita buat langsung satu single crochet ya, jadi kita tidak slip stitch lagi teman-teman. Kemudian kita pasang kembali penandanya. Nah, untuk lubang selanjutnya kita buat lagi satu single crochet memutar. Nah, di sini teman-teman kita buat satu single crochet memutar sebanyak 3 baris ya. Nah, di sini kita sudah sampai di lubang yang terakhir teman-teman. Nah, sekarang kita ganti benangnya lagi. Kita tarik benang warna hijau tuanya seperti ini. Kemudian kita akan membuat satu single crochet memutar, tapi single crochetnya kita ambil di sisi kanan teman-teman. Kita tidak teruskan ke sisi kiri, tapi kita mundur ke belakang atau di sisi kanan. Kita buat satu single crochet di tiap lubang. Jadi seperti ini teman-teman, kita buat satu single crochet ke belakang ya. Nah, kita akan buat ini memutar hingga sampai ke awalan teman-teman. Nah, di sini kita sudah sampai di awalan. Nah, sekarang kita lepaskan benangnya, kemudian kita masukkan hakpan ke awalan tadi teman-teman, dan kita tarik benang seperti ini. Kemudian buat satu chain dan benangnya kita putuskan dengan cara kita bakar.
Nah, untuk benang sisanya teman-teman, kita akan masukkan ke belakang dan kita rapikan dengan cara kita bakar ya. Nah, ini saya sudah selesai teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan pasang handle-nya teman-teman. Di sini saya sudah punya tali handle, punya 2. Untuk tutorialnya nanti saya akan lampirkan di description box. Nah, kita akan masukkan, kemudian kita simpul di ujungnya seperti ini teman-teman. Kemudian di sisi sebelahnya juga kita masukkan seperti ini, kemudian kita simpul. Nah, untuk sisi belakangnya sama teman-teman, kita ambil handle-nya dan masukkan ke dalam lubang, kita tarik dan simpul lagi di bagian ujung seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi di sebelahnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai teman-teman, hasilnya seperti ini. Sangat cantik dan simpel ya teman-teman. Nah, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share supaya kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Selamat mencoba teman-teman.